Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Rianti. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Satya Negara Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu hal yang tidak akan pernah lepas dari kita sendiri sebagai manusia, yaitu adalah komunikasi. Nah, apa sih yang ingin saya bahas mendalam mengenai komunikasi? Teman-teman, kali ini saya akan membahas sesuatu yang mana isu ini tidak akan pernah mati dari kehidupan kita sebagai warga negara yang berbangsa dan bernegara. Setiap 5 tahun, negara kita ini mengadakan yang namanya pemilu kada, dan pemilihan-pemilihan semacam itulah. Di mana hak kita sebagai rakyat difasilitasi oleh negara untuk memilih pemimpin yang akan memimpin kita selama 5 tahun ke depan. Sebelum kita membahas terlalu jauh mengenai pemilu, alangkah lebih baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai komunikasi politik. Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan mengenai siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana pesan tersebut. Namun dalam hal ini konteksnya adalah politik. Di sini ada statement dari Harold Laswell yang berbunyi, penyampaian pesan atau informasi dari pengirim pengirim kepada penerima pesan, power authority, public life, government, state, conflict, policy, decision making, distribution, and allocation. Berarti segambreng hal tersebut yang tadi saya sebutkan, dimulai dari power authority sampai dengan allocation, ini akan disampaikan dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Nah, jika teman-teman bertanya mengenai maksud dari kampanye atau yang namanya pencitraan dalam politik, itu semua merupakan bagian dari yang namanya komunikasi politik itu sendiri. Kemudian komunikasi politik itu juga memiliki beberapa macam fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi informasi, yang kedua adalah fungsi edukasi, yang ketiga adalah fungsi instruksi, yang keempat adalah fungsi persuasi, dan yang kelima adalah fungsi hiburan. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman, jika maksud dari si fungsi komunikasi politik itu yang tadi 5 saya sebutkan, itu maksudnya apa sih? Yang pertama adalah fungsi komunikasi politik sebagai fungsi informasi. Dalam hal ini, penyampaian pesan yang berkaitan dengan politik seperti visi, misi, tujuan, dan sasaran, atau arah kebijakan dari politik, semua sasarannya adalah aspek kognitif penerima atau konstituen. Yang kedua, yakni fungsi komunikasi politik sebagai fungsi edukasi. Dalam hal ini, komunikasi politik memiliki materi pendidikan politik tentunya. Fungsi edukasi juga harus sesuai dengan ideologi bangsa kita seperti apa. Pada pemilu misalnya, kita juga harus mengetahui visi dan misi dari si calon kandidat yang akan kita pilih sesuai atau tidak dengan ideologi yang sudah berjalan sesuai dengan negara kita atau bangsa kita ini. Yang ketiga yaitu fungsi komunikasi politik sebagai fungsi instruksi, di mana dalam hal ini fungsi komunikasi politik berkaitan dengan pemberian perintah berupa anjuran, kewajiban, dan larangan. Nah, dalam hal ini fungsi komunikasi politik yang menggiring kita menjalankan dan memenuhi hak kita sebagai warga negara. Yang keempat, yaitu fungsi komunikasi politik sebagai fungsi persuasi, di mana dalam hal ini fungsi yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan seperti apa yang diharapkan oleh pemberi pesan, mencakup aspek kognisi, afeksi, dan perilaku. Kemudian yang kelima yaitu fungsi komunikasi politik sebagai fungsi hiburan, di mana dalam hal ini fungsi komunikasi yang menyampaikan pesan-pesan hiburan dalam rangkaian komunikasi politik. Seperti itu teman-teman. Jadi itu merupakan fungsi komunikasi politik yang selama ini kita jalankan dalam pemilu atau pemilu kada dan pemilihan umum lainnya. Sekian video komunikasi politik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.